Saya berasal dari Universitas Malikus Saleh jurusan Psikologi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal praktikum psikodiagnostik 2 yang bertema perilaku prososial. Ada beberapa tahapan untuk proposal praktikum psikodiagnostik 2. Di sini ada 5 tahapan. Nah, yang pertama itu ada tahapan identitas interviewee. Nah, di sini terdapat yang akan diisi yaitu nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir. Selanjutnya itu ada usia, pendidikan terakhir, suku, agama, alamat, serta anak dari berapa bersaudara. Nah, yang kedua itu ada tahapan identitas keluarga. Nah, ini terdiri atas nama ayah ibu serta keluarga lainnya, usia, pendidikan, pekerjaan, tempat tanggal lahir, serta status dari keluarga si interviewee. Nah, yang ketiga itu ada tahapan status pemeriksaan. Nah, di status pemeriksaan ini terdapat hari serta tanggal pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 April 2020. Nah, waktunya itu sekitar 15 menit sampai dengan selesai. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pemeriksaan. Nah, tujuan pemeriksaannya ini untuk melihat perilaku prososial dari individu tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada tahapan keempat, yaitu proses wawancara. Nah, pada proses wawancara ini terdapat beberapa poin lagi. Nah, poin yang pertama itu ada poin prosedur wawancara. Nah, persiapan merupakan elemen terpenting ketika akan melakukan suatu aktivitas. Persiapan yang akan dilakukan sebelum melakukan interview adalah interviewer terlebih dahulu mencari topik yang akan digali atau yang ingin diketahui oleh interviewer. Selanjutnya itu interviewer mencari interviewee yang tepat untuk mendapatkan suatu informasi yang tepat. Selanjutnya, interviewer meminta izin kepada interviewee agar proses interview bisa berjalan dengan baik. Nah, setelah itu, interviewer menyiapkan alat yang dibutuhkan untuk interview berjalan dengan baik, seperti alat tulis, handphone, alat perekam lainnya. Nah, poin selanjutnya itu ada proses building rapport atau pendekatan. Nah, pada proses ini interviewer berusaha untuk membangun suasana yang baik antara interviewer dan interviewee dengan mempersilahkan interviewee duduk di kursi yang telah disediakan. Tidak hanya itu, untuk membangun suasana building rapport, interviewer menggunakan bahasa yang membuat interviewee itu nyaman, yaitu disesuaikan dengan cara interviewee berbicara, sehingga interviewee tidak merasa sulit untuk memahami pertanyaan yang diajukan. Nah, selain itu, interviewer juga memberikan ekspresi yang ramah, welcome terhadap interviewee atau ekspresi senyum, dan menggunakan intonasi yang tidak tinggi sehingga interviewer merasa nyaman pada saat proses interview. Nah, selanjutnya itu ada tahapan selanjutnya itu ada poin yang ketiga, yaitu rancangan atau pelaksanaan asesmen. Nah, pada tahapan pelaksanaan asesmen ini, di sini ada beberapa yang harus kita tuliskan. Yang pertama itu ada dimensi, aspek, tujuan, metode, sumber data, serta pelaksanaan. Nah, dimensinya itu ada perilaku prososial. Nah, aspeknya itu ada 5 aspek. Nah, di sini ada berbagi aspek yang pertama. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui tingkat berbagi perasaan antara interviewee. Nah, yang kedua itu ada menolong atau helping. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui tingkat membantu orang lain pada diri interviewee. Nah, yang ketiga itu ada kerjasama atau cooperating. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui tingkat kerjasama yang baik pada diri interviewee. Nah, yang kelima, jujur atau honesty. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengetahui tingkat kejujuran pada diri interviewee. Di sini saya menggunakan metode wawancara terstruktur.
dimensi. Di sini perilaku sebagai sesuatu yang dilakukan oleh setiap individu dalam sesuatu yang bersifat nyata. Nah, di sini tertulis pada buku Sarwono tahun 2002. Oke. Di sini saya memakai teori dari Baron. Di sini dia menyatakan perilaku prososial adalah suatu tindakan yang menolong, yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang tindakan tersebut dan mungkin melibatkan suatu resiko bagi orang yang menolong. Oke. Selanjutnya poin yang selanjutnya itu di sini ada aspek. Nah, saya mengambil aspek dari Baron. Di sini beliau mengemukakan beberapa aspek perilaku prososial. Nah, yang pertama itu ada berbagi atau sharing, yaitu kesediaan untuk berbagi perasaan dengan orang lain. Nah, yang kedua menolong atau helping, yaitu kesediaan untuk menolong orang lain yang sedang berada dalam kesusahan atau kesulitan. Nah, yang ketiga itu ada dermawan, atau donating, yaitu kesediaan untuk memberi secara sukarela kepada orang lain. Yang keempat itu ada kerjasama atau kooperatif, yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang terakhir itu ada jujur atau honesty, yaitu kesediaan untuk berbuat curang terhadap orang lain. Poin ketiga itu ada definisi operasional. Nah yang pertama itu ada berbagi atau sharing. Seperti yang di atas tadi, di sini definisi operasionalnya itu adalah kesediaan individu untuk berbagi perasaan kepada orang lain. Nah seperti itu. Nah yang kedua itu ada menolong atau helping. Di sini kesediaan individu untuk menolong orang lain yang sedang berada dalam kesusahan atau kesulitan. Nah, menolong meliputi bantuan kepada orang lain atau melakukan sesuatu yang menunjang berlangsungnya kegiatan orang lain. Dermawan atau donating. Nah, di sini kesediaan individu untuk memberikan secara sukarela sebagai sesuatu atau barang miliknya kepada orang lain. Nah, untuk selanjutnya itu ada kerjasama atau kooperatif. Nah, pada kooperatif ini kesediaan individu untuk kerjasama antara dirinya dengan orang lain. Nah, begitu. Selanjutnya itu ada jujur atau honesty. Honesty di sini adalah sikap jujur, yaitu kesediaan individu untuk tidak berbuat curang kepada orang lain dia itu tidak berbuat curang sama sekali kepada orang lain. Nah, gitulah. Poin selanjutnya itu ada indikator. Di sini indikator ini terdiri atau dari beberapa pertanyaan yang akan diajukan nanti pada saat interview berlangsung. Terima kasih telah menonton. Sebelum melakukan proses interview, di sini interviewer juga menentukan teori yang nantinya akan digunakan untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada interviewee. Nah, pelaksanaan interviewer meliputi kegiatan persiapan seperti building raport, tanya jawab seputar informasi yang ingin atau yang akan digali oleh interviewer tersebut. Saya akhiri pemaparan materi proposal praktikum psikodiagnostik 2. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya undur diri. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.